Ya, jadi materi kita yang pertama itu tentang apa itu katekisasi. Semoga kita 1 jam selesai ya. Nah, apa itu katekisasi? Kamu sudah pernah dengar kata katekisasi selama ini yang kamu bayangkan katekisasi itu apa, Valencia? Seperti belajar mengenai firman. Belajar mengenai firman, begitu ya. Nah, itu ada betulnya. Ada betulnya. Jadi, katekisasi itu sebetulnya bukan bahasa yang asing, itu bahasa dari Alkitab. Di Alkitab itu kan Alkitab kita yang Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani. Dari kata Yunani katekeo. Apa sih katekeo itu? Kata katekeo itu dari kata Yunani kata, artinya turun, ya. Turun itu seperti orang dari bicara dari mimbar, turun ke jemaat gitu ya, dari atas ke bawah. Lalu bisa juga eh, kata turun ini juga mengingatkan kita kepada kata ini, kata sound down dalam bahasa Inggris itu sound down. Kalau kamu ingat sebuah kapal sonar, kamu tahu kapal sonar nggak? Kamu tahu kapal sonar nggak? Udah. Kapal sonar yang buat nyari ikan tuh loh. Misalnya nih kapal, ya kan? Ya. Ada Oh ya, ada badannya begini. Ha-ha. ya itu Terus tahu. di bawah air itu kan ada kayak bukit-bukit. Nah ini permukaan airnya ya. Nah dia tuh Hmm. kayak mengeluarkan sonar gitu, tuing 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 gitu. Ya. Dia mengeluarkan sonar begitu. Nah nanti si sonar ini namanya sound down. Jadi dia menyuarakan ke Oh, bawah, sonarnya tuh disorot ke bawah begitu ya, disuarakan ke bawah gelombang-gelombang suaranya itu. Nah, dari suara-suara yang datang ke bawah ini kan nanti ada pantulannya. Misalnya dia memantulnya di daerah sini dia akan terpantul lagi nih, terpantul terpantul lagi. Nah, dari pantulan inilah si orang yang ada di kapal ini, si operatornya tahu, oh ternyata di bawah itu bentuknya bukit, lembah. Nah, dia tahu dari mana? Dia taunya dari pantulan ini, dari pantulan ke atas ini, gitu. Nah, katekisasi itu seperti ini. Katekisasi itu adalah upaya kita sound down atau menurunkan pengajaran ke bawah gitu ya kepada orang yang kita bimbing supaya orang itu kemudian nanti memberikan tanggapan. Jadi orang itu memberikan tanggapan dan dari tanggapannya itu kita tahu oh ternyata orang itu seperti ini, dia tahu atau tidak tahu atau yang tidak tahu jadi tahu begitu ya. Nah, jadi itulah katekisasi. Katekisasi itu sebetulnya bentuknya tuh tanya jawab sebetulnya. Jadi makanya dalam dalam pelajaran kita ini nanti saya akan coba berikan dalam bentuk tanya jawab. Tapi jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada. Nah, ada juga sih mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya dan kamu harus berupaya untuk menjawabnya ya. Nah, jadi itulah eh, katekisasi. Sebuah eh, kata itu turun, ekseo itu berbunyi atau suara, jadi suara yang turun ke bawah. Jadi itulah yang disebut dengan katekisasi, belajar persis dengan suara pengulangan yang bermakna atau belajar dengan pengulangan gitu ya, dengan pengulangan. Jadi kita memperkatakan, lalu murid kita mengulangi lagi apa yang kita ajarkan. Oke, sekarang apa itu katekisasi? Jadi katekisasi itu gambarannya seperti ini. Seperti 4 hal ini. Silakan mau baca semuanya nih. Mau baca empat-empatnya. kata ini memiliki beberapa pengertian. A. Mengajarkan dengan tanya jawab seperti sonar kapal dan pantulan sonar. B. Memberitahukan dari atas, panggung atau mimbar ke bawah to sound down. C. Pembelajaran dengan pengulangan repetition. D. Mulai abad pertama 0 hingga 100 Masehi, katekin menjadi istilah buku yang mengacu kepada kegiatan membimbing orang dalam segala usia masuk ke dalam iman Kristen. Jadi katekein atau katekisasi menjadi istilah baku, bukan istilah buku ya, istilah baku, istilah yang resmi ya, untuk menjelaskan kegiatan membimbing orang, mengajar orang dari segala usia, dari anak-anak. Kalau di Kalang Kudus tuh batasnya tuh 15 tahun. Kamu kan 16 ya sekarang ya? enam Iya, belas nanti tahun ini ya? November 16. Ya, Ya, jadi itu masuk ke dalam iman Kristen untuk di CD begitu. Nah, sebagai bukti bahwa kata ini ada di Alkitab, minimal kamu buka 1 ayat deh, supaya kamu percaya nih. Buka Lukas 1 ayat 4 coba.
Langsung dibaca aja Lukas 1, Lukas 1 ayat 4, ayat 4. supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, kata kisasi itu kan bahasa Yunani ya. Kira-kira dalam bahasa Indonesia di ayat itu diterjemahkan jadi kata apa tuh? Kata kisasi. Hmm, Kalau dari pengertian-pengertian ini. supaya, pengertiannya katekisasi itu seperti memberitahukan Kalau dalam Lukas, dari ya dalam Lukas atau 1 ayat 4 itu kata dalam kata Lukas kisasi dipakai kata apa di ayat situ? Lukas bahwa segala sesuatu yang diajarkan sungguh benar. Ya, jadi ada kata diajarkan. Nah, itu dalam bahasa Yunaninya tuh menggunakan kata katekeo itu, ya, diajarkan. Atau dalam ayat-ayat lain juga pakai kata pengajaran, begitu ya. Nah, jadi kata ajaran, diajarkan, mengajarkan, pengajaran, nah itu katekisasi, ya. Nah, sekarang apa sih contoh-contohnya? Contoh-contohnya yang dalam sejarah itu pernah dibuat, itu misalnya ada yang namanya Kitab Didache, sangat terkenal sekali. Isinya tuh ajaran-ajaran untuk mereka yang mau dibaptis. Juga ada yang judulnya Pengajaran Pertama kepada para calon anggota gereja. Ini dua-duanya bukunya tipis dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pak saya punya sih, cuma Pak Cahyo nggak tahu simpen di mana ya. Nah, kemudian kalau bahan katekisasi yang bentuknya tanya jawab, itu yang terkenal ini tiga ini. Ya, ini Heidelberg ini dari Jerman Belanda, dari daerah Jerman dan Belanda, dan ini biasa dipelajari oleh orang-orang tua kita yang tinggal di Indonesia ya, gereja-gereja yang tradisional, bahkan di pedalaman Papua. Jadi orang-orang yang di pedalaman Papua yang dulu pernah mengalami dididik oleh orang-orang Belanda, mereka belajarnya Heidelberg ya. Kamu bisa searching di internet, kayak apa sih katekismus Heidelberg? Tanya jawabnya tuh ada berapa banyak sih? Ada ratusan. Jadi mereka biasanya katekisasinya 1 tahun. Karena ada ratusan pertanyaan untuk dibahas dalam 1 tahun itu. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada Katekismus Westminster. Ini untuk yang di daerah Inggris, tapi intinya sama sebetulnya. Nah, yang kita pakai di dalam bahan kita hari ini adalah saya buat sendiri, tapi juga saya ambil beberapa dari Katekismus Kitsch. Kitsch itu nama orang, ya. Kitsch itu nama orang yang asalnya dari Inggris. Dia eh, latar belakangnya dari aliran Baptis ya, Reform Baptis. Nah, itu nanti yang kita pakai dalam dalam pelajaran katekisasi kita. Nah, sekarang apa sih tujuan katekisasi dilaksanakan? Apa sih tujuannya kamu belajar katekisasi? Jika mengacu kepada amanat agung, silakan buka amanat agung. Nah, Matius 28 ini biasa disebut sebagai amanat agung. Kira-kira hafal nggak Valencia? Atau mau baca juga boleh. Kalau hafal juga boleh. Mau dibaca dulu. Dari ayat itu kira-kira tujuan katekisasi apa? Hmm, Silakan dibaca. tujuannya Matius 28 ayat 18, ayat 19 hingga 20. Karena itu Hmm. pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita bertemu dengan ada 3 kata kerja di situ ya. 4 kata kerja. Ya, Satu kata kerja pergi, pergi atau go, ya. Lalu ada kata kerja muridkan. Saya pakai kata M ya, muridkan. Lalu ajarkan, ya. Lalu yang, sorry ya, baptiskan dulu ya. Sorry, baptiskan ya dulu. baptis. Baptiskan di sini artinya kita menggabungkan mereka ke dalam persekutuan orang Kristen gitu ya, baru ajarkan. Nah, ada pergi, muridkan, baptiskan, ajarkan. Nah, ternyata kalau dalam bahasa Yunani, kata kerja semua ini ada 4 kata kerja yang disebut kata kerja utama yang ini, yang nomor 2. Jadikan semua bangsa murid alias muridkan. Sedangkan kata kerja yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu kata kerja bantu. Maksudnya kata kerja bantu apa ya? Menurut Valencia, apa maksudnya kata kerja bantu? Menolong.
Kalau nomor dua kan kata kerja utama. Ya betul, menolong ya. Jadi kata kerja bantu tuh menolong untuk mencapai yang nomor dua ini. Jadi yang nomor satu dilakukan, nomor dua dilakukan, sorry, nomor tiga dilakukan, nomor empat dilakukan untuk mencapai yang nomor dua. Jadi kalau kira-kira katekisasi termasuk yang mana nih? Pergi, Hmm, memuridkan, baptis, atau ajar? ajar. Ajar betul ya katekisasi ini ya. Nah ternyata tujuan katekisasi adalah supaya kamu jadi yang nomor dua apa nih? Menolong. Aku menolong. Nomor dua. Oh, murid. Ya, murid. Ya, jadi ini tujuan tujuan kamu katekisasi itu bukan sekedar supaya kamu dibaptis. Ingat ya, dibaptis atau CD itu hanya cara untuk kamu jadi murid. Ya, jadi tujuan utamanya kamu ikut katekisasi adalah supaya kamu jadi murid Yesus. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya, ya. Oke. Jadi kamu mesti lihat-lihat nih selama kamu belajar katekisasi, kamu kira-kira menjadi murid Yesus yang baik nggak nih? Oke ya. Kemudian oh ya, Valencia ini kamu mau ikut katekisasi ini dalam rangka CD atau baptis ya? Kamu pernah dibaptis anak nggak dulu? Dulu cuman penyerahan, belum baptis. Oh ya, berarti kamu baptis nanti. Baguslah. Ya, berarti memang asli Kalam Kudus kan, jadi kamu akan dibaptis ya. Oke, sekarang ini yang agak eh, membingungkan ya. Tapi sekarang apa sih artinya menjadi murid? Kamu kan tadi tujuannya katekisasi supaya menjadi murid. Nah, sekarang apa artinya murid? Apa artinya menjadi murid Yesus? Tanda tanya. Nah, kamu bisa buka dulu Murid ini. Yesus, Matius 4 ayat 19. Silakan dibaca. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Oke, lihat nih ya. Mari ikutlah aku dan kamu akan Menjadi dan kujadikan. Ya, kujadikan. kujadikan. Waduh susah nih ya ngetiknya nih. Kujadikan. Terus ketiga, penjala manusia. Penjala. Penjala manusia. Nah, jadi itu artinya murid. Murid itu, mari ikut aku, kata Tuhan Yesus. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa sih maksudnya tiga hal ini? Nah, ini intinya. Jadi murid Yesus adalah orang-orang yang apa tadi? Yang saya lingkari ini. Dipimpin oleh Yesus. Kenapa dipimpin? Karena ada kata ikutlah di sini. Kalau ikutlah berarti yang di depan siapa? Iya, Tuhan Yesus. Yang di belakang? Dan di belakang murid-murid. Ya, kita. Ya, kita yang di belakang, kita mengikuti Yesus. Berarti Yesus di depan. Kalau di depan berarti dia pemimpin kan. Jadi menjadi murid Yesus artinya hidupnya dipimpin oleh Yesus. Ya, Jadi kamu Valencia, kamu ikut katekisasi untuk kamu menjadi murid. Apa artinya jadi murid? Supaya hidupmu dipimpin oleh Yesus. Nah, kira-kira sekarang hidupmu sudah dipimpin oleh Yesus belum? Nah, iya. refleksi sendiri ya. Nah, itu untuk dipimpin oleh Yesus, kamu artinya Hmm. perlu belajar beriman. Disebut beriman itu artinya, ini pengertian iman ya. Pengertian iman ada tiga. Yang satu tuh mengetahui. Kamu perlu tahu. Ya, perlu notice dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Latinnya notisia. Itu melibatkan kepala ya, melibatkan otak ya. Kamu harus mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui tentang kehendak Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kamu harus tahu, kamu harus baca firman Tuhan, kamu harus dengar khotbah, kamu harus baca buku rohani. Kalau kamu nggak tahu ya gimana mau tahu kehendak Tuhan gitu ya. Kalau kamu nggak tahu gimana mau dipimpin oleh Tuhan, harus tahu. Dan kemudian yang kedua, menjadi murid artinya ada kata apa nih yang saya garis bawah? Kujadikan. Kujadikan. Nah, kalau kujadikan kan berarti ada proses ya. Ada proses perubahan Iya. dibentuk atau diproses dari satu bentuk ke bentuk lain.
Berarti menjadi murid berarti orang-orang itu Valencia atau siapapun kita harus mau diubah atau diproses atau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya malas baca Alkitab menjadi rajin baca Alkitab, harus setuju kepada kebenaran. Ini melibatkan hati nih. Melibatkan hati, melibatkan kemauan. Kamu harus mau untuk dibentuk, harus setuju dengan firman Tuhan, ya. Yang terakhir penjala manusia. Penjala manusia artinya apa ya? Di sini apa artinya? Diutus oleh Yesus. Betul, kita harus mau diutus oleh Yesus untuk bersaksi. Bersaksi ini melibatkan pekerjaan tangan kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya menjadi saksinya Tuhan kemana-mana. Nah, inilah murid Yesus. Jadi menjadi murid Yesus berarti dengan harapannya Valencia ikut katekisasi agar menjadi murid. Artinya murid apa? Agar Valencia itu dipimpin oleh Yesus, agar kamu diubah oleh Yesus, dibentuk oleh Tuhan Yesus, dan agar kamu diutus oleh Tuhan Yesus. Jadi, diutus itu maksudnya nanti besok-besok kamu harus menceritakan kembali, mengajarkan kembali kepada orang lain apa yang sudah saya ajarkan kepadamu. Siap nggak kamu? Ngajarin kembali apa yang saya ajarkan kepadamu hari ini harus kamu ajarin lagi ke orang lain. Gitu, ya. Nah, ini dipraktekkan oleh Paulus loh. Paulus juga mempraktekkan itu. Coba lihat tuh. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 20, Paulus mempraktekkan. Apa artinya dipimpin oleh Yesus menurut Paulus? Menurut Paulus dipimpin oleh Yesus berarti hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, dia mengatakan hidup tidak lagi untuk diri sendiri, melainkan untuk Yesus. Jadi yang memimpin kita bukan lagi diri sendiri, tetapi yang memimpin kita siapa? Yesus. Yesus. Kemudian apa artinya diubah? Apa artinya dibentuk oleh Yesus? Artinya kita tidak lagi menilai seseorang, termasuk menilai Tuhan Yesus, menurut ukuran manusia, melainkan kita menjadi ciptaan baru. Contoh menilai Yesus menurut ukuran manusia apa sih? Kamu bisa kasih contoh nggak? Orang-orang yang belum Hmm, kenal Tuhan, yang di luar Yesus, biasa menilai Yesus itu menurut ukuran manusia. Maksudnya kira-kira contohnya seperti apa? Mereka tidak percaya, Bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus itu hmm, sudah menolong kita. ya, mereka tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Mereka hanya percaya apa? Percaya Yesus menurut ukuran manusia. Apa itu? Yesus hanya dibilang sebagai manusia biasa, misalnya. Dia bukan Allah, katanya. Ada yang mengatakan Yesus itu cuma nabi, dia bukan Allah. Memang betul sih Yesus punya jabatan nabi, tapi nabinya bukan nabi dalam pengertian agama lain ya. Dan Yesus juga hanya dianggap sebagai guru. Wah, dia tuh guru yang luar biasa, tapi bukan Allah. Nah, ini adalah cara-cara pikir yang keliru, ya. Nah, yang berikutnya Paulus mengatakan, coba kamu baca 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20, yang ayat 19 dan 20-nya. Kira-kira apa nih jawaban yang lingkaran yang ini? 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan peran-peran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi, semua orang yang menjadi murid Yesus, dia akan diutus. Diutus itu menurut Paulus apa artinya? Orang-orang yang membawa berita pendamaian. Apa tuh berita pendamaian? Berita bahwa kita yang percaya Yesus itu diperdamaikan dengan Allah. Nah, karena itu orang-orang yang memberitakan berita pendamaian ini bahwa kita itu diperdamaikan dengan Allah lewat kematian Yesus itu disebut orang-orang yang mengerjakan pelayanan pendamaian. Kamu bisa lihat di ayat 17 dan 18. Coba baca ayat 17 dan 18. Pelayanan pendamaian.
Dua 505, Korintus 5 ayat 205. 17. Jadi siap, Hmm. jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, perhatikan tuh. Jadi orang-orang yang diutus oleh Yesus adalah orang-orang yang melakukan pelayanan pendamaian. Apa maksudnya pelayanan pendamaian? Yang membawa berita pendamaian. Berita pendamaian isinya apa? Agar orang yang percaya Yesus akan diperdamaikan dengan Allah dan diperdamaikan dengan sesamanya. Itu ya. Nah, itulah murid Yesus. Nah, kira-kira kamu kalau ikut katekisasi, kamu ikut katekisasi tujuannya agar bisa hidup dalam tiga ini nih. Kira-kira siap nggak kamu nih? Dipimpin oleh Yesus, dibentuk oleh Siap. Yesus, diutus oleh Yesus harus siap. Nggak ada pilihan lain. Kalau nggak siap ya nggak dibaptis. Buat apa dibaptis tapi kalau nggak siap ya nggak? Ya, yang penting adalah Ya. pelaku-pelaku firman. Nah, sekarang kita akan lihat pelajaran berikutnya. Ini saya hapus dulu supaya teman-teman yang berikutnya bisa belajar juga. Nah, jadi menjadi murid artinya menghidupi kemuridan. Ini istilah penting ya. Kamu akan sering dengar nih, kemuridan ya, yaitu kehidupan yang dipimpin, diubah dan diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan salah satu bagian dari kemuridan itu adalah pemuridan. Apa itu pemuridan? Kita yang sudah menjadi murid Yesus harus membuat murid. Kamu harus mengajarkan lagi apa yang saya sudah ajarkan kepada orang lain. Itu namanya pemuridan. Nah, bagaimana cara metodenya pemuridan? Kamu bisa baca di dua ayat ini, ya. Dua ayat ini. Ayat 20 dan 2 Timotius 2 ayat 2. Silakan dibaca. Ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itulah caranya membuat murid. Itulah caranya diutus oleh Tuhan, membuat murid. Kamu harus, kamu kan sudah diajarkan nih oleh Tuhan Yesus mengajarkan kepada para rasul. Nah, para rasul harus mengajarkan kembali semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada orang lain. Nah, orang lain ini juga harus mengajarkan kembali pada orang lain lagi. Jadi misalnya ini Pak Cahyo, ini jangan Pak Cahyo deh. Yang pertama kan bukan Pak Cahyo ya. Misalnya ini Tuhan lah ya. Nih Tuhan mengajar Pak Cahyo lewat banyak orang. Terus ini Pak Cahyo, ini Valencia. Valencia harus ngajar siapa nih temannya gitu ya. Nah sama di 2 Timotius 2 juga 2 juga sama nih. Coba kamu baca deh. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus mengatakan, ini Paulus yang P ya. Dia berkata kepada Timotius kan, ini Timotius, apa yang telah kamu dengar daripadaku? Apa dia bilang? Apa yang Timotius sudah dengar dari Paulus, ajarkanlah itu kepada orang lain, betul ya? Ya. Orang lain ini orang lainnya bagaimana? Yang cakap mengajar orang lain lagi. Dan demikian seterusnya. Jadi beginilah kita menjadikan orang lain murid Yesus. Siap, Valencia? Harus siap ya. Ini tugas orang Kristen. Orang Kristen namanya murid ya begini. Kecuali kita mau jadi anak-anak gapangan ya. Tapi kita kan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus melakukan. Nah, kemudian menurut 1 Korintus 3:6 dan menurut 2 Petrus 3:18, kemuridan melibatkan tiga pihak dalam pertumbuhan. Bagian pemurid apa? Bagian kita sebagai murid apa? Bagian Allah apa? Silakan baca 1 Korintus 3:6. 1 Korintus 3 ayat 6.
Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Paulus menanam, ada yang Paulus, siram, iya, ya kan? tetapi Allah yang memberi Bagian murid apa? pertumbuhan, Ya, bagian Allah memberi pertumbuhan. pertumbuhan. Ini bagian Allah. Coba baca 2 Petrus 3:18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi bagian murid adalah menjalani pertumbuhan. Pertumbuhan. Jadi bagian bagian pemurid, bagian Pak Cahyo menanam, mengajarkan firman Tuhan. Bagiannya Pak Pendeta, penginjil yang lain, Bapak Ibu guru ada yang menyiram. Nah, bagiannya kamu yang belajar ya harus bertumbuh atau menjalani pertumbuhan. Nah, bagian Allah apa? Memberi Pertumbuhan. pertumbuhan. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Sudah mau selesai nih. Dalam pertumbuhan kita ada 4 aspek yang perlu bertumbuh. Nah, kira-kira aspek aja apa saja? Yang pertama aspek relasi dengan Allah, relasi dengan keluarga Allah dengan sesama, relasi dengan keluarga sendiri, relasi dengan dunia. Nah, PR-mu adalah kamu harus kerjakan ini, 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 ini kerjakan. Nanti hari Minggu kumpulkan. Saya mau baca ya. Jadi ini bicara soal relasi dengan Allah, tapi konkretnya seperti apa? Ini relasi dengan sesama saudara seiman, konkretnya kayak apa? Ini relasi dengan keluarga kamu sendiri, konkretnya kayak apa? Ini relasi dengan seluruh dunia, Ini. orang-orang di dunia, orang-orang lain yang belum percaya Yesus, konkretnya seperti apa? Bisa? Susah nggak PR-nya? Pak Pendeta coba Hari Minggu di, kembali ke nomor yang Hah? sebelumnya, yang bagian Nanti saya kirim kamu ini, sebelum, nanti ya, kamu ya. print sendiri. Oh ya, oke. Oke? Ya, Sekarang kita lihat ini, nomor terakhir. Kamu harus hafalkan ini, harus hafalkan jawaban yang ini ya. Ini wajib hafal. Mau baca dulu pertanyaannya, coba nomor 10. dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang murid Kristus, pertanyaan dan jawaban. Satu dari katekismus singkat Westminster mengingatkan kepada kita tentang apa tujuan akhir hidup manusia. Jawabannya, Nah, jadi tujuan akhir kalau hidup misalnya ada orang tanya, apa tujuan akhir hidup manusia? Jawabannya dari Katekismus Singkat Westminster yang berasal dari Inggris ya, dari abad pertengahan. Apa tujuan akhir hidup manusia? What is the chief end of man? Nah, jawabannya itu kamu harus hafalkan. Silahkan baca dan hafalkan. tujuan akhir hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Memuliakan Allah dan menikmati Allah Selama-lamanya. selama-lamanya. Kira-kira susah nggak ngapalinya? Tidak. Nanti coba kamu baca ayat-ayatnya di rumah. Jadi tugas kamu ada menghafalkan dua nih. Satu menghafalkan ini dan menghafalkan ini. Ini yang tadi yang ada 4 kata kerja tadi ya. Ada 1 kata kerja utama, ada 3 kata kerja bantu. Dan biasa disebut sebagai amanat agung. Kira-kira susah nggak nih pelajaran hari ini? Ya, itu Susah nggak? susah gampang. Apa? Itu susah gampang. Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri, kamu bisa menyimpulkan dalam beberapa kalimat apa yang dipelajari hari ini. Silahkan.
Yang saya pelajari hari ini adalah hmm, tentang tujuan katekisasi, terus Mm-mm. mengenai Oke, nah, tujuan katekisasi apa? Tujuan katekisasi apa? tujuan katekisasi itu kita mengikut, maksudnya kayak seperti hidup kita ini kita bukan bergantung sih, tapi seperti kita mengikut Yesus, kita harus siap, kita diubah kehidupannya oleh Yesus, kita harus mengikut Yesus. Oke, Terus satu lagi selain selain mengikut diubah, terus satu lagi apa? Harus siap apa? harus mengikut, diubah, terus harus bisa mengajarkan ke orang lain. Iya, diutus ya, harus siap diutus. Ya, Oke. Jadi singkatnya tiga hal itu artinya kita ikut katekisasi supaya jadi titik-titik-titik. supaya kita bisa, um, supaya kita bisa, um, Tiga hal tadi itu dipimpin Yesus, diubah atau diproses oleh Yesus, diutus oleh Tuhan Yesus itu tiga-tiganya kalau dirangkum tuh artinya tujuan saya katekisasi adalah supaya saya titik-titik-titik. Ingat-ingat yang Matius 28 ini nih, yang Matius 28 tadi nih. Nih, ya. Ingat kata kerja utamanya apa tuh? kata kerjanya, supaya kita pergilah, kata kerjanya pergilah, Itu terus kata kerja kita pertama, harus pergilah, habis itu um, jadikanlah, bukan ya. Jadikan baptislah, murid terus jadikanlah, tiga. jadikanlah murid, baptislah, terus Nah, um, ajarlah atau aku ajarkan ya betul, perintahkan, ajarkan. Nah, kata kerja ajarkan. utamanya yang mana? Kata kerja utamanya pergilah. Gila kan nomor satu. Oh ya, Jadi kata kerja utamanya yang mana? kata kerja utamanya baptislah, pergilah, baptislah. Baptislah nomor berapa? Nomor 3, Iya. Jadi kata kerja bantu apa kata kerja utama? bantu. Jadi yang utama yang mana? Yang utama yang nomor 1. Nomor 2, menolong. Iya, apa itu? Kok Menolong menolong? Bukan. Menjadikan murid. Berarti memuridkan. Menjadi menjadi, murid. Berarti ya, tujuan katekisasi agar kamu belajar menjadi murid menjadi murid Ye- Yesus. Yesus. Nah, murid Yesus Yesus. tuh intinya ada tiga tadi kan. Dipimpin, Ya, diubah, dan diutus. terus Ya, gampang kan? Jadi intinya kalau orang tanya, kenapa sih kamu ikut katekisasi? Hmm, Ya, agar saya menjadi murid Yesus, agar saya bisa belajar menjadi murid Yesus gitu. Oke, oke. Jadi itu ya pelajaran intinya pelajaran singkat kita hari ini. Intinya itu silakan hafalkan yang ini dan ini.